Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mohon izin perkenalan. Saya Akbar Ulia Muhammad Syaifullah. Nama saya Nanda Dwi Ramadan. Nama saya Siva Anjur Anggraini. Nama saya Natalia Grisel dan Putri Erlambang. Nama saya Megalita Nurwayuni. Nama saya Gazi Giovanni Rahman. Nama saya Antaya Reza Zaidan. Nah, di sini dari kelompok 2 akan membuat sebuah podcast. Di podcast ini kita akan membahas yang pertama, salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Yang ketiga, kasus yang terjadi gesekan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia. Nah, yang pertama, salah satu kebudayaan di Indonesia. Di sini saya akan menanyakan tentang keris itu di dalam budaya Indonesia termasuk musyrik atau sebenarnya gimana sebagai pendapat kalian? Menurut saya keris bisa dikatakan sesuatu yang haram karena beberapa mayoritas orang Indonesia menganggap keris itu punya kekuatan yang bisa menolong mereka dalam keadaan musibah, dan itu mempercayai sesuatu hal yang bisa menolong mereka selain Allah itu termasuk perbuatan yang musyrik. Ya, saya setuju dengan pendapat Siva karena keris termasuk benda yang diyakini di dalamnya terdapat kekuatan, dan secara tidak langsung keris dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Ya, tapi saya tidak kurang setuju dengan pendapat Siva dan Tita, karena kalau menurut saya itu keris itu sudah ada sebelum Islam masuk di Indonesia. Karena kalau masyarakat Jawa zaman dahulu itu sudah menggunakan keris untuk melindungi diri, untuk pajangan juga bisa gitu. Jadi kalau misal itu lebih masuknya ke budaya daripada ke nyambungnya ke syariat Islam. Dan juga keris itu juga ada yang bernyawa dan hidup, dan ada juga yang dijadikan pajangan saja untuk nilai estetika di suatu rumah atau ruangan. Ya betul, saya karakteristiknya itu tergantung penggunaannya, karena ada yang penggunaannya mungkin untuk kekayaan sendiri atau untuk manfaat lain yang sifatnya musyrik, namun ada juga yang sifatnya itu sebagai kebudayaan seperti penghias dalam baju tradisi ada. Nah, kalau dari kesimpulannya, kalau menurut saya ya, keris itu musyrik atau tidak itu tergantung penggunaannya. Misal penggunaan untuk estetika atau pajangan itu sebenarnya boleh, kecuali kalau keris digunakan untuk, contohnya adalah ada isinya atau ada setannya dan mereka mempercayai kalau itu menguntungkan bagi mereka dan mereka mengambil manfaat dari keris tersebut, itu baru tidak boleh. Kalau menurut Mas Nanda gimana? Kalau menurut saya juga dari kepercayaan masing-masing sendiri ya, dari orang-orangnya memanfaatkan keris itu sebagaimana. Contohnya kayak dari kebudayaan Jawa zaman dahulu, kalau keris itu dipersembahkan kepada kepercayaan masing-masing orang. Kayak setiap malam Jumat manis diberi sesajen atau sebagai lainnya, saya tidak tahu. Intinya ya, kalau menurut saya itu keris itu sebagaimana orang menempatkan posisi keris itu sih. Nah, selanjutnya nyambung dari yang salah satu kebudayaan di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Jadi menurut teman-teman, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia itu bagaimana sih pendapat teman-teman? Ya menurut saya itu nilai Islam dalam budaya Indonesia itu cukup kental ya, karena banyak hasil asimilisasi dari nilai Islam dalam budaya Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah bancaan, di mana bancaan ini kalau di bangsa lain atau di luar negeri itu tidak hanya ada di Indonesia dan memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya. Dan budaya yang menurut saya tidak termasuk dalam agama Islam itu adalah pemberian sesajen yang masih bisa kita lihat, sering kita lihat juga di Jawa Tengah, contohnya di Pantai Selatan yang masih memberikan sesajen untuk Pantai Selatan yang dipercayai agar masyarakat di sekitarnya tidak terkena musibah. Ya, tapi kalau menurut saya juga gitu, karena Islam masuk Indonesia pun melalui lewat budaya. Jadi kalau misalkan dulu tuh Wali Songo masuk Islam tuh bukan hanya dakwah kayak kalian masuk Islam gitu, enggak, tapi kayak Lewat media lain betul, kayak misal dari lagu-lagu itu juga ada lagu-lagu yang mengandung unsur-unsur Islam, budaya yang lain masih banyak lagi. Menurut saya contohnya adat istiadat, yaitu yang pertama ada bancaan.
Quran, terus ada lagu-lagu sholawatan yang berbahasa Jawa yang sebelum azan maghrib. Itu juga termasuk budaya Indonesia yang termasuk dalam agama Islam. Ya, saya setuju Kak dengan pendapat Gazi tadi. Karena budaya dengan Islam adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Islam dalam Indonesia juga masih sangat kental dengan adat istiadat yang berhubungan dengan budaya. Nah, Dan contohnya contohnya yang tadi itu udah disebutkan oleh Aura. Kalau saya izin menambahkan ya, kalau menurut saya budaya Indonesia dengan nilai-nilai Islam itu tidak bisa dipisahkan ya. Contohnya adalah ada Wali Songo salah satunya ya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu metode dakwahnya itu berbeda dengan Wali Songo lainnya. Salah satu contohnya adalah menggunakan wayang. Nah, tujuan penggunaan wayang adalah untuk menarik orang atau mengumpulkan orang dalam suatu masjid tersebut. Kalau menurut Anda gimana? Nah, maksudnya lebih jelasnya dari penjelasan Akbar itu gini. Pewayangan kan itu kebudayaan yang dari dulu sebelum Islam ini masuk. Nah, Sunan Kalijaga melakukan media dengan memasukkan agama Islam atau syariat Islam itu melalui pewayangan. Nah, pewayangan tersebut isinya kalau nggak salah itu tentang bagaimana orang masuk ke menarik orang dalam masjid. Iya, kan? betul. Nah, dari situ pewayangan tersebut melahirkan nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia. Nah, kan kita sudah bicara tentang budaya ya. Di Indonesia itu ada banyak budaya ya, dan ada banyak agama. Lah, dengan keberagaman itu pasti ada suatu gesekan kan. Gesekan Nah, antar budaya satu dengan budaya yang itu. lain. Nah, salah satu contoh gesekan itu adalah gesekan agama ya. Salah satu contohnya adalah penolakan pembangunan gereja yang dilakukan oleh masyarakat Cilegon. Nah, menurut pendapat kalian gimana itu? Latar belakang terjadinya tidak setuju atas pembangunan masjid di Cilegon itu karena ada Ke gereja. oh iya gereja. gereja di Cilegon itu karena adanya peristiwa Geger Cilegon pada 1888 yang mengakibatkan pelarangan azan oleh masyarakat yang bermayoritas non-Islam. Nah, dan pada akhirnya mengakibatkan membuat petisi untuk melarang pembangunan masjid itu karena mayoritas pada daerah tersebut mayoritas beragama non-muslim. Ya. Tetapi saya kurang setuju dengan pendapat Ita karena melarang pembuatan tempat beribadah dalam satu daerah adalah pembuatan egois karena memaksa satu kehendak suatu kelompok tertentu tidak mementingkan toleransi antar umat beragama. Seperti yang dikatakan oleh Aura, saya juga tidak setuju karena pelarangan pembuatan gereja di Cilegon itu melanggar hak asasi manusia karena hak asasi manusia itu salah satunya mendapatkan hak untuk beribadah. Ya, Lalu juga melanggar Pancasila. Ya, kemudian kalau setahu saya itu terakhir kasus ini itu udah ditutup ya. Soalnya yang waktu itu ada masyarakat yang kayak pro sama pembangunan gereja itu mengurus kasus ini ke DPR setempat buat diturunkan izinnya, yaitu di mana ada 2 orang waktu itu, ada Tretan Muslim kalau di media sering lihat, sama Pendeta Yeri. Mereka mengurus ini dan kemudian sekarang surat izin pembangunan gereja pun udah turun. Nah, saya mengambil kesimpulan dari teman-teman ya. Kesimpulannya adalah perbuatan tersebut itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena di Islam itu kita diajarkan untuk bertoleransi antar umat agama lain, betul? Nada? Betul. Nah, dari yang kita sudah bahas 3 ini, itu dalam kehidupan kita harus berkesinambungan dengan maksudnya tuh kayak kita kehidupan sehari-hari itu harus seimbang dengan kebudayaan yang dulu kita harus menghargai, dengan nilai-nilai Islam kita harus menjalaninya dengan tepat, dan juga tentang peristiwa yang tadi itu kan berarti kita tidak menghormati antar budaya agama lain kan. Nah, maksud saya itu kayak kita menjalani kehidupan ini harus seimbang, harus balance. Yin dan yang. Betul sekali. Betul sekali. Jadi begitu sih kalau menurut saya. Nah, sekian podcast yang kita sampaikan dan angkat kali ini. Ya. Mohon bila ada salah informasi atau salah perkataan mohon dimaafkan. Ya, betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.